Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu, motivasi, dan manfaat dari channel ini ya guys. Nah, balik lagi ke tema video kita, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting di pagi hari ini. Nah, jadi guys, di sini Insan mau mengangkat sebuah tema ya guys ya. Sebenarnya ya masalahnya ini udah sering dibahas di video-video Insan yang lain, tapi masih begitu banyak pertanyaan tentang itu. Kemudian jawaban-jawaban yang diberikan oleh pengusahanya itu ataupun produsen lognya itu ya selalu sama ya guys ya. Menurut Insan jawabannya itu kurang tepat. Jadi pertanyaannya itu adalah berapa kali backlog itu bisa dipanen ya guys. Nah, jadi nih kalau misalkan dulu Insan ya memang wajar lah ya guys ya, untuk para pemula pasti terutama buat mereka yang beli backlog ini pasti mereka penasaran, mereka ingin tahu berapa kali backlog jamur tiram ini bisa dipanen. Nah, sebenarnya kalau masalah panen itu guys bukan berapa kali ya guys ya, udah sering Insan katakan buat para teman-teman pemula. Jadi kalau misalkan backlog itu bukan diukur dari berapa kali panennya. Kalau kalian tanyakan ke produsen, terutama buat produsen yang penjual backlog, nah itu mereka gampang aja jawabnya guys, 5-6 kali panen. Nah seperti itu ya guys ya, tumbuhnya 5-6 kali. Nah mereka nggak menjelaskan secara detail sebenarnya itu seperti apa guys. Mereka ya hanya menjawab apa yang ingin diketahui, apa yang ingin didengar oleh pembelinya ataupun calon mitranya guys. Nah jadi kalau menurut Insan jawaban yang tepat itu jika ditanya berapa kali backlog bisa dipanen, nah jawaban yang Insan berikan itu kepada teman-teman yaitu bukan dari soal berapa kali, tapi sudah berapa yang dihasilkan oleh backlog tersebut. Nah, berapa jamur, berapa ons jamur yang udah dihasilkan oleh backlog tersebut. Nah jawabannya seperti itu guys, sehingga itu lebih meyakinkan dari calon mitra kalian ataupun calon mitra si penjual backlognya ini. Karena kalau kita memberikan jawaban bukan dari berapa kali panen, tapi berapa jumlah hasil jamur yang udah dihasilkan backlog tersebut. Karena rata-rata standarisasinya adalah 1,5 sampai 0,5 ons. Nah jadi itu adalah hasil maksimal ataupun itu adalah hasil standarisasi dari jamur tiram yang dapat dihasilkan dari satu backlog. Jadi kalau misalkan satu kali panen aja backlognya itu ada sampai 2 ons atau 1,8, kemungkinan hanya 2 atau 3 kali panen lagi itu udah selesai guys. Jadi maksimalnya itu kan tadi kita sudah memberikan datanya. Jadi para petani itu tinggal menghitung kalkulasi per panennya berapa ons. Jadi mereka nggak nungguin backlog itu sampai 5 kali panen, karena kalau misalkan nutrisinya udah habis, sedangkan log itu masih disimpan, log itu masih ditungguin dengan alasan masih baru panen 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, padahal ya panenannya itu udah sampai setengah kiloan ataupun udah 4 onan lebih. Tapi karena masih baru panen 2 kali atau 3 kali, karena panennya mungkin 2 on, 1,8, kemudian 1,5. Nah kalau panennya seperti itu, kemungkinan nutrisi dalam log itu udah habis dalam 3 kali panenan aja. Jadi kalau misalkan masih disimpan, sama aja itu cuman menunggu waktu yang nggak ada gunanya guys. Jadi kalau misalkan ada produsen ataupun ada penjual log yang memberikan jawaban seperti itu, itu menurut Insan kurang tepat ya guys. Itu yang dari Insan pelajari dari ya Master Insan dulu. Dulu juga Insan beli log dulu guys, pertama-tama awal-awal beli log, dan ya pertanyaannya sama, kemudian dari situlah Insan diberikan jawaban bukan berapa kali panen, tapi sudah berapa banyak jamur yang dihasilkan oleh si backlog tersebut. Karena standarisasinya satu log itu hanya menghasilkan 0,35 atau 3,5 ons sampai dengan 5 ons. Itu 3,5 ons itu minimal, dan biasanya itu terjadi di musim panas. Karena memang cuacanya terik,
kemudian jamurnya itu ya memang terhambat ataupun jamurnya menjadi bobotnya ringan karena kurang siram. Nah, itu adalah hasil minimalnya dengan beberapa catatan faktor, tapi standarisasinya biasanya 4 on sampai 5 on. Nah, itu tergantung lagi dari bobot backlognya sendiri guys. Kalau bobot backlognya mungkin kisaran 1,8, jadi mungkin itu bisa tersampai 5 onan atau 4 onan, 4,5. Nah, seperti itu guys. Tapi kalau bobot locknya itu ya mungkin hanya sekitar 1,3, yaitu mungkin jamurnya ya hanya sekisaran 3,5 sampai 4 onan. Nah, jadi itu ya guys ya, mungkin jawaban yang lebih tepat buat teman-teman pemula, supaya kalau kalian baru beli lock itu kalian tanya dulu berat locknya berapa, kemudian itu bisa menghasilkan berapa ons, tepatnya seperti itu, bukan itu bisa berapa kali panen ya guys ya. Nanti kalau misalkan kalian tanya seperti itu, si penjual locknya ya dengan gampang dia menjawab bisa 4 kali 5 kali panen. Kemudian kalian nanti udah beli locknya kalian tungguin, padahal locknya itu sudah tidak ada nutrisinya lagi. Nah, jadi seperti itu guys. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pinhead yang banyak seperti ini bisa besar ya guys ya. Kemudian kalau misalkan kalian melihat postingan Insan yang kemarin, ini masih kecil ya guys ya. Ini backlog yang udah berusia 2,5 bulan dengan tepung ajaib tepung ajaib yang Insan tambahkan di dalam backlog ini. Insan semprotkan 2 hari sekali aja sih guys, 2 hari sekali, jadinya tumbuhnya seperti ini guys. Ini memang ciri-ciri dari penggunaan SPB nya Pak Agus. Jadi buat kalian yang penasaran, coba kalian beli aja. Sekali lagi di sini Insan bantu promosikan punya Pak Agus. Kalau Insan membongkar rahasianya, kasihan Pak Agus, nanti nggak laku guys jualannya. Nah, jadi memang seperti ini guys ciri-cirinya, sama persis, karena sebelumnya Insan memang udah pernah menggunakan ini, tapi memang pinheadnya itu nggak bisa besar guys, banyak seperti ini aja tumbuhnya tapi nggak bisa besar. Setelah Insan tambah M4 barulah dia bisa guys. Alhamdulillah, bagian yang ini sudah lebih banyak yang besar daripada yang kecil guys. Jadi bisa mungkin kalian gunakan. Memang udah banyak juga teman-teman yang bilang katanya mau beli sama Insan, tapi ya memang belum Insan iakan, belum Insan beri jawaban, karena memang lebih banyak lagi yang bertanya rahasianya. Memang nggak bisa ya guys ya, nggak bisa kita ungkapkan rahasianya. Mungkin pembahasannya nanti akan Insan coba jelaskan di video yang selanjutnya. Buat teman-teman mohon dimaklumi, mohon diterima, karena memang ada beberapa hal yang bisa dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita berikan secara publik. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Kalau ada yang mau dikatakan, coba tulis di kolom komentar di bawah. Kita sampai jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya Insan mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.